Oke, sip. Jadi ini ide tentang e-filing ya. Jadi dokumennya bisa ada di manapun, kemudian dengan ngeklik satu tombol itu seolah kita buka website itu sendiri. Jadi sama seperti menuliskan URL lagi, kemudian melakukan membuka koneksi ya. Seperti itu. Kemudian kalau dalam di DNS kemarin kita tahu tentang domain name ya. Jadi kalau domain name itu lebih ke untuk memudahkan menghafal saja. Jadi translating antara IP address ke suatu nama yang bisa diingat manusia. Tapi kalau dalam konteks web nih, maka yang lebih penting itu adalah URL-nya ya. URL itu karena URL akan lebih detail sampai ke objek benda yang diminta. Jadi misalnya di sini kalau kita mau buka website cs.pension.edu, kalau ini adalah batasan dari domain name ya. Jadi sampai sini ini adalah domain name, nanti struktur domain name kita pelajari ya. Kenapa dia ada di titik di belakangnya seterusnya ya. Kemudian kalau URL itu detail sampai file apa yang diminta. Karena itu di web server itu yang dilihat adalah URL-nya. Jadi dia akan mencari ini di dalam domain dia sendiri, ada nggak nih file namanya index.html. Kalau ternyata nggak ada, nanti akan ada format-format dari reply-nya. Nggak adanya kenapa nih? Oh, filenya dipindahkan misalnya, atau filenya memang tidak pernah eksis, maka akan ada jenis reply yang sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini bisa panjang ya, seperti kita tahu di sini bisa ada folderingnya, jadi misalnya slash web, kemudian slash baru namanya. Tapi yang perlu diketahui kalau URL itu detail sampai dengan file yang diminta ya. Jadi kalau ini berupa, kalau dalam satu website misalnya, itu kita buka unsri.ac.id misalnya, nah kemudian di dalam website itu ada banyak gambar misalnya, jadi ada gambar untuk satu icon atau satu tombol, itu kan juga satu image sendiri ya. Maka URL-nya sini aksesnya akan untuk per image tersebut, per benda. Jadi akan ada satu akses untuk filenya sendiri, kemudian untuk tiap image-nya ada request masing-masing. Jadi URL-nya akan berbeda-beda ya, karena URL itu akan detail ke filenya. Jadi tetap prosesnya akan TCP connection dulu ya, kemudian baru dicarikan file ini di web server tersebut. Kemudian sini ya, nama protokolnya itu adalah HTTP ya, untuk membuka website Hypertext Transport Protocol. Tetap intinya masalah interlink tadi ya, jadi HTML dulu bahasanya yang awal adalah HTML, kemudian protokolnya HTTP. Jadi bahasanya untuk provide mengakomodir interlink, kemudian protokolnya juga untuk memprovide interlink tersebut. Nah, dia sifatnya text oriented kalau HTTP versi awal ya. Kemudian dia request reply, jadi baru akan dikasih setelah ada request ya, baru akan jawab jika ada request. Kemudian sifatnya stateless, jadi nggak ada tuh yang namanya session, nggak ada custom untuk tiap user. Dia pokoknya kalau diminta file index.html oleh siapapun dimanapun ya dia ngambilin file yang sama itu HTTP yang versi awal ya. Kemudian nanti kalau yang sekarang kita nikmati emang sudah beda ya, jadi sudah ada penambahan session dan lain-lain. Ya kan seperti ini. Kemudian headernya saya rasa tahu ya tentang headernya ya. Jadi sini ada request-nya, ada tipe request, kemudian ada tipe yang berupa respon. Jadi kalau dari server, misalnya kita kasih respon tentang server tersebut, kemudian ada last modified dari suatu file gitu, bisa kita minta informasi-informasi ini ya. Tapi jarang ya kalau sebagai user kita minta. Biasanya kayak Google crawling itu baru dia minta informasi detailnya. Kalau user biasanya hanya menampilkan isi dari page-nya ya. Kemudian prosesnya setelah terjadi koneksi TCP ya, jadi kita ingat bahwa HTTP ini di layer application, jadi di layer bawahnya, layer 4-nya harus selesai dulu, harus sudah terbentuk, harus sudah aman gitu jalannya ya. Karena HTTP ini pakai TCP, maka connection TCP-nya harus establish dulu. Kalau connection udah establish, baru kita boleh mulai komunikasi. Nah, komunikasi awal pada HTTP itu adalah request. Jadi si server itu sifatnya pasif open, dia hanya nunggu sampai ada request ya sini ya. Nah, di sini request-nya seperti apa? Saya rasa juga tahu ya, kalau ngoding kan suka ada ya metodenya, misalnya get atau post ini ya. Jadi standarnya misalnya saya mau buka pf.ttb.acid nih, filenya standar adalah index.html,
maka saya pakai metode. Jadi saya akan minta file ini, berarti minta file ini. Kemudian yang lainnya, kalau mau baca header-nya saja pakai seperti ini. Kalau mau store itu pakai put, tapi sudah banyak website yang mendisable ini ya, biar tidak bisa storing. Kecuali yang berkaitan dengan manajemen dari page-nya. Kemudian kalau kita remove ini juga sudah banyak yang di disable ya, tidak diaktifkan. Kemudian ini kalau kita mau pakai post dan seterusnya ya. Jadi ini contoh Mrs. Untuk memulai koneksi. Kemudian replying apa? Saya rasa respon yang paling sering Anda tahu ya, itu yang 404 ya, page not found. Jadi kalau buka website kemudian tidak ada filenya, maka akan dikasih 404. Tapi ya perlu tahu bahwa semuanya ada maknanya ya. Jadi makna dari respon itu banyak, dibedakan berdasarkan jenis pada kode yang pertama. Jadi kalau kodenya 1, maka itu sifatnya adalah information. Jadi jenis reply apapun kalau depannya 1, oh itu berarti tidak ada error gitu ya, hanya informasi saja. Contohnya kayak 100 itu berarti sudah clear ya, artinya sudah siap untuk handle request dari klien. Artinya TCP connection-nya sudah aman, sudah terbentuk gitu ya. Kemudian kalau depannya 2 itu sukses ya. Kemudian depannya 3 itu ada problem ke arah redirection. Jadi filenya pernah ada tapi kemudian dipindahkan. Jadi 301 ataupun 304 ya. Itu page-nya still valid. 302 apa ya? Saya lupa. Terkait dengan permanen tidak permanen kalau nggak salah. Kemudian yang depannya 4 itu berarti error yang di set oleh klien ya. Jadi kalau klien meminta suatu file yang tidak ada itu kan berarti salahnya di klien. Kenapa minta file itu gitu ya. Jadi sok tahu gitu dianggapnya. Atau kalau yang sifatnya forbidden, jadi mengakses file-file forbidden, maka itu dianggap request klien yang error ya atau yang bermasalah. Jadi yang common itu yang 403, 404 ya. 401 saya malah nggak tahu apa ya. Kemudian kalau error-nya di sisi server, maka depannya 5. Jadi 500 berarti ada server error, 503 server error, tapi akan up dalam waktu sebentar lagi, biasanya untuk sifatnya lagi restarting, jadi lagi restart service, sehingga ada alert yang try again-nya. Jadi nggak permanen bermasalah gitu ya tentang web servernya. Kira-kira gitu, kemudian ini dikirimkan sebelum message ya, jadi sebelum konten itu dikasih dulu informasi-informasi seperti ini. Atau kalau memang tidak ada konten, misalnya 301 nih, tidak ada konten ya berarti reply-nya hanya satu, responnya hanya satu tentang redirection. Kemudian connection-nya seperti ini ya. Jadi dia di atasnya akan ada TCP dulu nih sampai beres ya, three-way handshake-nya. Kemudian finalisasi ada juga. Nah ini HTTP yang versi 1 nih, versi awal sekali itu sangat tidak efektif ya. Jadi setiap kita mau minta suatu file, karena latar belakangnya dulu filenya cuma dikit-dikit ya, artinya dalam satu web page ya berarti isinya satu file. Kalau mau ada satu gambar ya paling cuma 1-2 gambar gitu, jadi tidak banyak. Kalau sekarang kan bayangin aja gitu ya, buka Unsri ACID misalnya, hitungin aja ada berapa gambar di situ ya. Kan pasti banyak karena awalnya berupa berita ya. Nah, kalau yang HTTP 1.0 ini, itu setiap meminta file, dia akan bikin koneksi. Jadi setelah selesai nih, jadi sini koneksi HTTP-nya, kemudian 1 kali get dan 1 kali respon ya. Nah, setelah selesai artinya respon ini diterima, berarti udah tujuannya sudah tercapai, maka dia akan finalisasi di sini. Jadi akan close connection. Padahal ya mungkin saja itu baru satu file awalnya gitu ya. Kemudian dia misalnya minta di dalamnya ada grafik nih, maka dia bikin lagi koneksi, kemudian minta, kemudian respon. Kalau udah selesai satu file itu finalisasi lagi. Jadi bayangin kalau misalnya ada dozen ya, ada 12 icon nih dalam satu website ya berarti akan 13 separate TCP connection. Jadi akan buka request, reply, tutup lagi, buka lagi dan seterusnya. Ini yang versi 1.0. Makanya jelas versi 1.0 ini dianggap tidak baik ya. Itu diubah jadi versi 1.1 nih. Masih banyak website yang pakai 1.1 ya, walaupun sekarang sudah banyak yang 2 ya, 2.0. Nah, kalau perubahan dari 1.0 dengan 1.1 simpel sekali ya, yaitu dia persisten. Jadi selesaikan dulu prosesnya gitu ya. Jadi dia bisa extend multiple
request respon nih di sini. Jadi kalau mau satu file, kemudian ditanggapi ya, dikasih respon, kemudian file berikutnya, dan seterusnya sampai memang dianggap selesai, artinya seluruhnya sudah. Jadi ada penanda khusus bahwa ini merupakan request yang request yang terakhir. Atau ada penanda berupa timer ya. Jadi kalau udah sekian lama tidak ada get sini, tidak ada permintaan get, oh kira-kira sudah selesai deh, maka baru di close connection-nya. Itu yang signifikan. Jadi dia sifatnya stateless ya kalau HTTP ya, versi 1, versi 2, 1.1 maupun 2 dia merupakan stateless protokol. Jadi kalau pengen menyimpan state, maka simpannya nanti di cookie. Cookie itu berarti nyimpannya di mana? Ada yang tahu cookie itu disimpan di mana? Atau ada yang tahu cookie itu apa? Belum? Coba deh clear cookie di web browser Anda. Pasti login-loginnya hilang semua ya. Jadi cookie itu disimpannya di web browser. Itu untuk menghandle state ya. Jadi karena HTTP sendiri itu sifatnya stateless, sementara kita di zaman sekarang ini ya websitenya itu berkembang sehingga lebih ingin yang ada penyimpanan state ya. Jadi tahu sekarang main di tahap mana. Kira-kira demikian. Oke, itu pengantar tentang HTTP ya. Karena nanti di salah satu tugasnya saya pengen Anda mengamati koneksi HTTP ini ya. Nanti kita lihat juga ya HTTP yang ada ya. Nanti tentang HTTP, tentang DNS, email, dan lain-lain ya, DHCP, kemudian SMTP akan kita bahas di teori ya sebagai materi mengenai application layer. Jadi application layer kita application session sama presentation kita bungkus jadi satu ya, kita lihat dalam sisi application saja. Untuk sekarang kita lanjut ke praktikumnya, berarti kita buka Wireshark ya. Silakan semuanya buka Wireshark. Sini. Kemudian saat awal buka Wireshark, seharusnya ada pilihan mengenai network card mana yang ingin di listen ya, ingin diamati saat ini. Oke, saya lihatkan Wireshark saya. Ini ya. Jadi ini Wireshark-nya. Kalau yang ini berarti saya sudah mulai mendengarkan di sini ya, tapi lagi saya stop sini. Itu di Wi-Fi N0. Jadi Ethernet 0-nya untuk Wi-Fi-nya karena saat ini saya koneksinya hanya pakai Wi-Fi ya. Jadi yang bisa diamatinya di Wi-Fi. Kemudian standar nih kalau kita mau melakukan sesuatu ya, artinya mau mulai listen ya udah kita start di sini ya. Jadi yang sebelumnya ini misalnya saya coba ya. Oke, nah dengan seperti ini, kalau udah jalan begini, ini berarti sudah mulai meng-capture. Jadi aktivitas saya sudah di-capture di sini ya. Kalau mau stop, ya tinggal stop aja sini. Ini bisa dilihat bahwa saya banyak aktivitas UDP ya. Ada yang tahu kenapa saya banyak aktivitas UDP? Ada yang bisa analisa? Nggak tahu? Yakin? Atau masih lembam untuk menganalisis? Kenapa ketika di-capture saya banyak UDP? Anda juga kalau di-capture saya yakin banyak UDP-nya. Benar nggak? Nge-capture nggak? Mana ini? Oh, tampak sepi-sepi aja. Coba saya tanya sama Irfan deh. Irfan Arfandi ada? Van, coba nge-capture nggak, Van? Enggak, Bu. Enggak ada laptop, Bu. Nggak ada laptop. Mana laptopnya? Biasanya ada kalau malam. Jadi kalau pagi ini belum ada, Bu. Oke. Tapi nanti diingat ya, artinya caranya diingat, kemudian dicobain benar ya. Iya, Bu. Oke. Coba saya tanya yang lain. Coba siapa ya? Oh,
Kata anak saya Nurma Yunita. Nurma ada? Halo, ada Bu. Kamu bangun? Cek. Bangun gitu. Halo Bu. Cek. WhatsApp-nya ya, kedengar. Cek. Ya, suaranya kedengaran, Nurma. Iya Bu. Sudah dibuka WhatsApp-nya? Sudah Bu. Sudah nyoba capture? Sudah. Sudah ada paket yang jalan-jalan begini tadi? Iya, protokol UDP Bu ya. Banyak ya? Iya Bu. Kenapa, Kek? Protokol buat apa ya? Yang aktivitas yang Anda lakuin saat ini apa? Yang menggunakan akses internet. Gimana Bu maksudnya Bu? Aktivitas yang saat ini Anda lakukan, kan WhatsApp ini nge-capture aktivitas Anda, koneksi Anda. Iya. Nah, Anda lagi ngapain sekarang? Iya, nge-capture itu, wifi gitu. Oke, kemudian yang terkait dengan koneksi ngapain? Nge-zoom gitu Bu ya? Lagi nge-zoom ya? Kan sekarang lagi mendengarkan kuliah via Zoom ya? Nah, iya, Bu. Zoom itu pakai UDP apa TCP, Nurma? UDP, Bu. Kenapa? Mungkin karena gambar itu, Bu ya? Gambar. Iya. Lebih tepatnya Video kan juga, Bu. dia real time ya. Kalau yang real time UDP. Jadi nggak hanya gambar tapi suara juga kalau real time ya. Oke. Jadi clear ya kenapa banyak paket UDP? Yang lain gimana? Mengalami hal yang sama? UDP juga atau banyak TCP-nya? Kalau banyak TCP berarti lagi buka website tuh. Banyak kan. Atau lagi transfer file ya pakai FTP. Oke, kita coba lihat ya. Ini UDP-nya banyak sekali nih. Saya mau cari paket yang cukup menarik. Apa ya? Udah saya ambil aja ya. Ibu boleh nanya nggak, Bu? Itu yang kode hex di bawah itu maksudnya apa ya, Bu? Oke, kita buka satu-satu ya. Jangan langsung kode hash saja nih. Kita buka seluruhnya ya. Jadi di bagian atas ini ya, jadi ada 3 window sini ya. Window yang pertama ini window paket-paketnya. Jadi paket apa saja yang diterima. Dia akan berdasarkan waktu dari starting capture. Jadi ini waktu 00 nih, starting saya klik capture, maka dia sudah mulai listen ini ya. Kemudian dilihat bahwa waktunya singkat sekali ya. Jadi dalam kurang dari 1 detik aja nih, itu sudah banyak paket yang masuk. Jadi bisa dibayangkan kecepatan PC Anda dalam menerima paket-paket ya. Tiap paket masuk langsung dibuka, diproses, semuanya itu dilakukan dalam waktu singkat. Misalnya kayak UDP ini aja, dalam waktu kurang dari 1 detik nih sudah banyak paket UDP-nya sini yang masuk ya. Jadi ini window pertama adalah untuk lihat paket apa saja yang masuk berdasarkan timely manner sini. Jadi diurutkan berdasarkan waktu. Oke. Kemudian window yang kedua ini detail dari paketnya berdasarkan header-nya. Kita lihat lagi, kita ingat lagi masalah enkapsulasi ya. Jadi bahwa suatu paket situ, misalnya dari layer atas, dari layer application, dia akan dibungkus di layer 4, kemudian turun ke bawah lagi, dibungkus di layer 3, ke bawah lagi, bungkus layer 2. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Jadi seluruh header-headernya bisa terlihat di sini. Oke, nanti kita akan lihat dengan detail apa sih isinya ya. Sekarang kita perhatikan dulu mengenai window-windownya. Kemudian kalau yang bawah ini detailnya. Jadi Anda lihat bahwa paket itu ya, kan di layer 1 dia akan isinya ya bit-bit saja, 0101 gitu ya. Di sini ditampilkan dalam bentuk hexa sini. Jadi ini sebenarnya aliran dari bit, stream bit ya, 01 yang nggak berhenti. Kemudian ditampilkan di sini dalam bentuk heksanya. Sini kita bisa lihat nih, pada bagian awal sekali di sini ya, sini misalnya sekian byte awal ini merupakan header dari Ethernet. Kemudian sekian byte berikutnya nih, kalau kita klik, oh ini merupakan bagian source-nya. Kemudian yang di bagian sini, ini berarti header dari UDP-nya. Jadi
Ini window yang ketiga ini merupakan representasi heksa dari isi tiap data di sini ya. Ini merupakan summary-nya, jadi terdiri dari apa saja misalnya. Sini terdiri dari header layer 2, layer 3, dan seterusnya. Heksanya seperti apa? Seperti ini. Bisa kita lihat heksanya di sini. Jadi ini adalah stream bit-nya ya. Bit per satu-satu itu yang ditampilkan di sini. Nah, sudah cukup clear tinggal tentang 3 benda ini. Tadi Ade sudah clear yang bawah ini apa? Jadi itu apa kode yang untuk yang di atasnya itu ya, Bu? Ya, bukan byte-byte-nya ya dalam bentuk hex. Soalnya mahasiswa informatika kalau mikirnya udah langsung program ya. Jadi bukan kode program tapi isi data yang ditampilkan dalam bentuk hexa. Oke. Kita coba ya amati salah satu, misalnya di sini ada suatu paket TLS ya. TLS ini HTTPS, jadi secure dari HTTP ya. Karena itu nanti kita lihat akan ada enkripsinya. Nah, kita lihat nih kalau saya lihat suatu paket di sini, dari summary yang di atas itu sudah ada mengenai source-nya ya. Jadi mana alamat source-nya, kemudian tujuannya, sini destination, kemudian ini protokol, dan ini panjangnya ya. Jadi panjangnya berapa, kemudian ini info secara umumnya. Info secara umum ini akan terkait dengan protokol. Jadi kalau di sini karena kita nggak bisa baca ini ya, kan TLS itu secure, berarti kita nggak bisa baca isinya, ya dia kasih application data aja. Tapi kalau nanti misalnya DNS kan terbuka ya, kita bisa lihat bahwa dia akan tentang request reply-nya. Oke. Nah, dari summary ini bisa kita lihat detail sini. Sini adalah tentang frame-nya ya. Jadi frame-nya, informasi frame secara umum, dia ternyata 425 byte ya. Dia masuknya ke interface 0, ke N0 ya. Kemudian ya ini bitnya dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa lihat jenis-jenisnya di sini. Jadi masuk ke interface ID apa, nyampe-nya kapan, kemudian frame number-nya, length-nya, dan seterusnya ya. Ini informasi mengenai frame itu sendiri. Belum buka header ya. Jadi ini antara layer 1, 2. Nah, setelah dia tahu di sini jenisnya adalah Ethernet, baru dia buka header dari Ethernet. Jadi ini isi header dari Ethernet-nya ya. Kalau masih ingat kemarin header dari Ethernet itu ada destination, kemudian ada source-nya di sini ya, kemudian ada tipenya. Tidak banyak memang kalau di Ethernet. Kemudian di sini bisa lihat bahwa alamatnya dalam bentuk hexa ya. Ini berarti MAC address-nya. Jadi kalau yang Apple ini MAC address saya nih. Ini MAC address saya. Kemudian yang ini MAC address dari Wi-Fi access point saya yang sekaligus juga router keluar ya. Jadi gateway saya sih tepatnya. Nah, Anda kalau Anda perhatikan itu juga pasti isinya gateway Anda. Mau via LAN, Wi-Fi LAN seperti di rumah seperti ini, atau mau via tethering HP gitu ya. Kalau via tethering HP bisa dicek aja di HP-nya. HP-nya dapat IP berapa. Benar nggak tuh bahwa koneksinya via HP tersebut. Bukan IP. Dapat berapa MAC address-nya ya. Jadi Anda bisa cek benar nggak nih si destination, si source ini adalah milik gateway yang Anda pakai untuk koneksi ya. Kira-kira gitu. Kemudian di sini sudah langsung diperlihatkan ya. Jadi kalau saya highlight yang di sini, maka ini bit-bitnya ya. Jadi bit detailnya mengenai bagian source, ini. Jadi bisa kita lihat pasti datanya ya. Jadi Anda lihat bahwa di pertama dari Ethernet itu sudah langsung destination address-nya, kemudian bit-bit berikutnya itu berisi source-nya ya, kemudian type ya, dari koneksi selanjutnya, layer 3-nya. Nah, ini header dari layer 2 ya. Jadi kan kalau enkapsulasi paketnya diterima, itu kita buka satu-satu ya, mulai dari header yang paling luar berarti layer yang paling bawah. Kemudian kita naik ke layer atasnya nih. Layer atasnya berarti layer 3. Layer 3 kita buka yang IP. Jadi protokol pada layer 3 hanya satu ya, yang utamanya yaitu IP. Yang lainnya misalnya ICMP, IGMP itu pendamping saja. Jadi sudah pasti dia lupa IP, tinggal versinya aja mau versi berapa. Oke, kemudian di sini saya pakai IP versi 4 ya, masih standar, jadi masih agak jarang pakai versi 6 juga. Versi 6 pure ya. Kalau di sini masih pakai versi 4, ini adalah source-nya sini, kemudian ini adalah destination, berarti ini dikirim dari
luar gitu ya, dari suatu alamat di luar ke IP saya di sini. Karena IP saya adalah menjadi destination-nya. Kemudian kita bisa lihat juga versi hexa-nya ya dari IP ini, bahwa benar mereka ditranslate ke dalam bit lagi, walaupun kita ngebacanya dalam bentuk desimal ya, saat dikirimkan dia ditranslate dalam bentuk bit stream, streamnya seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian apa saja header dari TCP, kita tahu di sini ada source maupun destination ya, address-nya, source address, destination address, kemudian ada masalah version-nya, kemudian keterangan mengenai header length-nya ya, jadi berapa panjang header-nya. Kalau di sini kita pakai 20 bytes ya, berarti tidak pakai optional. Jadi hanya yang perlunya saja ya, 20 byte. Jadi terbukti nih benar bahwa di teori disampaikan bahwa header dari TCP itu sebanyak 20 byte. Oh, ketika dikirim beneran isinya 20 byte, kemudian bagian-bagiannya ini ya. Kemudian sini total length-nya, kemudian identification, ini flag-nya ya, kemarin kita pelajari dalam hal fragmentation, sini ya. Jadi dia ternyata adalah fragment 1 ya, fragment yang awal artinya tidak difragment ini sepertinya. Kemudian offsetnya 0 ya, TTL-nya 57, kemudian protokolnya pakai TCP ya, jenis TCP itu heksanya adalah 6 di sini. Kemudian ini checksum-nya, ini summary dari destination source-nya yang di sini, kemudian destination yang di sini. Ini adalah gear IP kalau memang diketahui ya, tapi kalau yang di sini dia tidak diketahui. Kayak gitu. Jadi ini merupakan header dari IP, layer IP, dan ternyata memang sesuai ya. Jadi memang ada source-nya, kemudian destination, juga ada informasi tentang fragmentation di sini. Jadi ada flag dan offset-nya ya. Kemudian setelah layer 3, dan ternyata layer 4-nya pakai TCP, kita bisa perhatikan di sini ya, bahwa ternyata port yang dipakai itu adalah port 443 ya. Kemudian destination port-nya di sini itu port 5421. Jadi dari sana, dari ini karena paket yang saya terima ya, maka dari sana itu dikirim pakai 443. 443 ini HTTPS ya. Makanya protokolnya TLS-SPC1 secure connection. Kemudian diterimanya di saya itu kan berarti di port juga ya, pakai suatu port. Jadi di keluarnya dari server sana pintu berapa gitu ya, kemudian diterima di saya kan juga harus jelas portnya berapa. Di sini bisa dilihat portnya port gede ya, berkaitan dengan kuis kemarin ya. Berarti kalau yang tidak tercatat ya artinya hanya untuk menerima, itu dia pakai port yang gede 54.000 sekian, karena port-port yang kecil reserve buat protokol-protokol aplikasi standar. Oke, jadi dilihat bahwa ada portnya di sini, berarti saat menerima ini saya memakai port sekian, kemudian ini indeksnya ya, kemudian ini length-nya, panjangnya ya, satu segmen itu panjangnya 359 byte ternyata, kemudian ini sequence number, kemudian ini ACK number-nya ya, masih 1, berarti ini masih awal koneksi ya, kemudian ini header length-nya, dan ini yang berkaitan dengan flagging-nya, berarti flag-nya dia termasuk ada ACK di sini ya. Kemudian ini sifatnya kirim ya. Kemudian ini window size-nya di sini, jadi advertise window-nya beneran ada dan beneran dikirim ya, berarti memang ada proses kemarin yang kita bahas, ada sliding window-nya, somehow di server dia akan menghitung berbagai hal tersebut, kemudian dia akan ngasih tahu ke saya nih sebagai sender ya. Jadi nanti next saya cuma boleh ngirim maksimum 720 sini, 720 byte ya. Kemudian ini checksum, kemudian option lainnya ya, kemudian sequence untuk ACK-nya seperti ini. Kemudian isinya payload-nya ini datanya ya, jadi sekian dari 425 sini, maka yang berisi data itu 359. Berarti sekian puluh, 70-an itu isinya adalah header. Jadi makanya kalau kita ngirim paket kecil nih, payload-nya isinya 20 byte, header-nya aja udah ngabisin 70-an byte. Maka paket kecil itu tidak efektif ya. Karena akan gedean header dibandingkan isinya. Kalau di sini payload-nya 359, jadi header-nya ya berbanding dengan payload sekitar 1:7 ya. Nah kemudian karena secure di sini, secure ya, dia TLS, saya nggak bisa lihat nih isi datanya apa karena encrypt ya. Jadi isi datanya tidak bisa saya buka langsung ya.
Kalau untuk aplikasi yang tidak secure, misalnya yang pakai HTTP versi 2 atau 1, maka saya bisa lihat nih data-datanya sini. Kalau dulu Unsri ya, saya pertama kali ke Unsri itu 3 tahun lalu, saya coba buka ya untuk mengakses www.unsri.ac.id misalnya, itu dia ternyata masih belum pakai HTTPS. Jadi saya bisa lihat dengan detail data yang ditransmisikan ya. Tapi kemudian tahun depannya saya nyoba itu udah diubah HTTPS ya. Mungkin ketahuan gitu ya bahwa masih belum secure. Kira-kira demikian kalau mengamati satu paket ya. Jadi paket apapun itu pasti punya layer-layer seperti ini. Dia punya layer 2, kemudian layer 3, kemudian layer 4-nya. Tergantung selanjutnya mau pakai aplikasi apa. Kalau dia di capture-nya jenis TCP, maka dia akan stop sampai TCP saja. Nanti akan ada informasi sekuen berapa, ACK-nya berapa, kemudian panjangnya berapa, dan seterusnya. Nah, paket-paket lain, kalau mau kita amati, itu akan tergantung pada protokol ya, isinya seperti apa. Misalnya kalau saya mengamati paket UDP nih, maka header Ethernet-nya, header IP-nya, itu akan tetap standar ya. Tinggal di layer 4-nya berarti protokolnya beda. Di sini bisa kita lihat bahwa protokol UDP itu simpel sekali. Dia hanya destination, hanya port-nya ya, source maupun destination di sini. Bisa dilihat kalau ini berarti saya yang ngirim keluar ya. Saya ngirim keluar, berarti saya pakai port gede sini, kemudian diterima oleh Zoom-nya itu di port standar 8801. Oke. Kemudian isi lainnya hanya length, panjangnya, dan checksum. Jadi di sini paket saya isinya 1058 byte. Ya, kayak gini ya. Ini berarti isinya video tadi ya, menampilkan tadi seperti ini. Ya kayak gitu, ada pertanyaan dulu tentang mengamati awal ini? Ada? Tidak? Cukup clear? Nah, sambil mengamati ini sebenarnya Anda jadi bisa tahu detail apa sih yang dilakukan oleh laptop Anda ya. Jadi termasuk misalnya kalau ada perkiraan ada virus atau ada worm ya yang ngirim service nggak jelas keluar, itu sebenarnya bisa Anda perhatikan di sini. Tapi tentu dengan environment yang clean artinya nggak usah sambil nge-zoom, nggak usah sambil buka website lain, sehingga isi capture-nya ini benar-benar yang important saja ya. Kalau di sini kan berarti akan ternoise dengan UDP yang sangat banyak ini. Jadi bisa Anda perhatikan nih, kira-kira aktivitas laptop Anda tuh lagi ngirim ke siapa aja dan ngirimin apa gitu. Jadi bisa tahu, makanya sering dipakai untuk di packet investigation ya, sampai ke detailnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini nih, saya baru tahu ternyata PC saya ngirimin RPC ya, remote procedure call di sini. Jadi ada remote procedure call, manggil ke IP sekian ini untuk distributed computing ya. Saya nggak yakin nih, ini ngapain nih. Aplikasi apa nih yang dibuka buat hal ini ya. Jadi mungkin bisa saya explore lebih lanjut ya. Saya lagi nggak aktif ini. Apa ya? Oke. Kayak gitu. Kemudian Anda bisa lakukan filtering di sini ya. Jadi misalnya Anda mau filtering, saya cuma mau lihat HTTP saja, jadi bisa dibuka di sini, bisa difilter di sini. Jadi ada banyak cara filtering ya, bisa memakai protokolnya saja. Misalnya saya mau buka yang hanya UDP, yang UDP berarti yang level 4-nya ya, layer 4-nya pakai UDP. Kalau ini kan berarti layer 4-nya tetap UDP, walaupun dia protokol dari layer application ya di sini. Dia tetap masuk. Kemudian dari sini juga kita bisa pelajari nih, oh ternyata DNS itu layer 4-nya pakai UDP, dia nggak pakai TCP ya, karena butuh cepat untuk menjawabnya. Kalau bikin koneksi dulu, lama ya sini. DNS di sini ternyata saya pernah nanya ya, saya bertanya pada ini ya, saya menanyakan berapa IP dari klien 5.clientchannel.google.com. Ini kayaknya apa ya, standar buka website ya. Artinya saat buka website tertentu, kemudian mereka ada koneksi ke Google-nya, bukan yang saya buka manual ya.
Nah, kalau jenisnya DNS, di sini summary-nya akan seperti ini. Oh, dia ternyata query nih. Saya nanyain berapa. Kemudian bisa Anda lihat di sini ada panahnya ya. Ini berarti hasil reply-nya. Jadi dari yang saya tanya itu reply-nya berapa nih? Oh, ternyata alamat dari ini, client channel ini itu adalah di ini ya, di answer-nya. Jadi 75.125.200.189. Jadi kita bisa perhatikan proses DNS-nya. Kalau mau nyoba lebih pasti ya, eksplorasi nanti coba aja buka website yang belum pernah Anda buka. Jadi kalau udah pernah Anda buka kan mungkin ada di cache-nya. Kalau ada di cache dalam komputer ya berarti dia nggak koneksi ke DNS. Mungkin nggak akan ada pakai DNS di sini. Tapi kalau website yang belum pernah Anda buka berarti sudah pasti belum ada di cache komputer Anda, maka komputer Anda akan nanya ke DNS. Seperti yang kemarin kita lihat ya, prosedur untuk koneksinya. Nanya ke DNS pasti dia akan ada query seperti ini. Jadi akan ada query, kemudian akan ada respon. Kita lihat di sini, dari saya ngirim di sini, ya, kemudian menerima respon itu sangat singkat sekali ya, 0,01, jadi sekian milisecond lah, 10 milisecond lah. Jadi sangat cepat sekali ya, karena itu wajar kalau buka website itu less than 1 second ya. Karena untuk query DNS-nya aja itu ternyata cuma butuh sekian 10 milisecond. Ya kayak gitu, kemudian berbagai hal lain itu saya bisa misalnya DNS ini, maka saya bisa tanya, bisa tahu nih website saya pernah nanyain DNS dari website apa saja gitu. Di sini juga berguna untuk ngecek malware ya, ngecek koneksi. Jadi PC ini pernah nanyain DNS siapa aja sih. Jadi kita bisa tahu kira-kira kalau memang ada potensi malware sini ya, kalau Facebook, kemudian Google kan udah jelas berkaitan dengan saat membuka website kan, di dalam website biasanya suka ada tracing ke Google-nya, baik berupa icon atau apapun gitu ya. Jadi mungkin itu tidak suspicious. Tapi kalau ada website-website yang memang aneh nih, bisa kita perhatikan, kemudian bisa kita googling, kita cek, bisa pakai UIS di komennya, ini punyanya siapa sih? Nah, biasanya sudah ada posting-posting tentang malware-malware tersebut ya, info. Oh, kalau memang ternyata dia suspicious, berarti kita bisa tahu nih, berarti di PC ini ada koneksi terhadap suatu website yang aneh gitu. Jadi setidaknya dia pernah menanyakan tentang website tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan investigation lebih lanjut ya. Dia koneksinya kapan, seberapa sering, pakai protokol apa. Baru kita bisa temukan misalnya aplikasi apa yang buka. Atau kalau kita nggak bisa nemuin aplikasi, kita blok aja portnya. Jadi dia nggak bisa koneksi lagi ke sana ya. Jadi stop gitu malware-nya. Mereka bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian filtering lainnya itu bisa pakai filtering IP ya. Jadi misalnya saya cuma mau lihat yang ke Zoom ini nih. Jadi saya pakai IP.addr ya. Ini kita koneksi, kita filter tapi hanya untuk IP-IP tertentu. Nah, caranya sama kayak sintaks ya. Jadi IP.addr kemudian sama dengan 2 kali sini. Berarti yang cocok ya, yang sesuai dengan nilainya di sini. Misalnya saya ambil yang Zoom tadi ya, 134, kemudian 224, kemudian 144.245. Ini yang Zoom tadi. Maka kalau saya filter, ini akan ada seluruh koneksi tentang ke IP tersebut ya. Ini saya lihat bahwa, oh iya ternyata memang koneksinya banyak. Kalau yang tadi, tadi berarti berkaitan dengan Zoom juga ya. Kayak gitu, bisa juga diperhatikan seberapa banyak ya untuk satu detik koneksi misalnya. Itu butuh data berapa banyak, kemudian kita perhatikan lainnya ya, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya tentang filtering, kemudian tentang memperhatikan paket. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh eksplorasi, misalnya buka website, kemudian perhatikan hasilnya ya. Tadi itu saya coba-coba buka websitenya UGM ya.
Jadi saya jangan buka sini. Saya buka website UGM ya. Jadi kalau hasil capture-nya itu bisa kita simpan, nanti filenya dalam bentuk pcap. Kemudian file ini akan bisa dikirim ya sama seperti file-file standar dan dibuka di sini kita bisa tahu log capture dari suatu PC ya sini. Dari sini saya pernah coba buka UGM sini, saya lihat di DNS-nya ya. DNS query saya sini. Saya pernah menanyakan UGM. Jadi saya pernah tanya sini ke DNS server saya, berapa sih alamat dari www.ugm.id. Sini kalau kita lihat jenisnya adalah query di sini ya, tipenya A, berarti website standar ya, artinya bukan suatu DNS. Kemudian name-nya ini, kemudian bisa saya dapatkan jawaban, ternyata langsung dapat jawaban ya sini. Itu kalau UGM itu adalah di IP 175.111.88.3. Ini bisa Anda cross-check ya, ke misalnya dengan NS lookup ya. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Komen form saya kelihatan? Belum. Enggak, Bu. Oke. Nah, sini. Jadi bisa kita lihat juga, kita amati, benar nggak sini ya. Jadi kalau saya NS lookup di sini, saya NS lookup UGM sini ya. Jadi saya coba cek UGM itu berapa sih IP-nya. Kemudian saya dapat jawaban di sini IP UGM itu adalah 175.111.88.3. Oh iya benar, sesuai dengan reply di paket tracer ini. Jadi bisa kita cross check. Kemudian bisa kita cek juga misalnya who-is-nya ya, kalau pengen tahu lebih detail tentang server itu, termasuk posisinya di mana. Oke. Jadi ini saya pernah nanya tentang UGM ini, kemudian saya pernah mengakses nih. Saya akses untuk pertama kali, berarti kita cek HTTP-nya. Ada nggak nih si UGM? Nah, cukup menarik di sini bahwa ini yang UGM tadi ya, 175 ini ya. Kalau yang ini berarti bukan nih yang 36. 36 ini entah siapa ya. Saya buka apa 36? Tahu ya. Kemudian ini ya yang UGM ya. Jadi diperhatikan di sini bahwa saya ngirim nih get-nya. Jadi sesuai dengan teori tadi bahwa saya ngirim jenis HTTP itu versi request-nya jenis get, kemudian versinya nih yang 1.1. Jadi HTTP standar ya. Kemudian dapat nih reply bahwa dia found ya. Artinya reply 3 kan berarti informasi tersebut ya. Jadi dia found di sini informasinya isinya seperti ini ya. Kemudian sini ya, saya minta filenya, dia jenisnya adalah move permanently. Jadi saya tadi berharapnya bisa ngelihat file-file secara detail di sini ya, tapi saya baru sadar bahwa dia sudah pakai HTTPS juga, sehingga waktu kita akses dengan HTTP tidak di-masking ya, artinya tidak dapat secara langsung. Jadi dia akan dapatnya dalam bentuk HTTPS. Jadi saya cek aja nih, saya cari benar nggak IP ADDR tadi akan dapat mengenai HTTPS 175.111.88 ya, ini yang UGM tadi. Kalau saya cek sini IP-nya, ternyata banyak koneksi ke UGM tadi, dimulai dari sinkronisasi. Jadi benar bahwa proses untuk mengakses suatu website itu akan diawali dengan sinkronisasi dari TCP-nya ya. Kemudian kalau sudah, sini baru HTTP-nya jalan. Jadi nggak mungkin HTTP akan di atas setelah TCP sinkronisasi ya, pasti dia akan establish dulu. Jadi ya saya kira ini sesuai dengan teori ya. Jadi bahwa dia akan ada handshake dulu, kemudian setelah selesai, benar three-way ya sini ya. Akan ada three-way handshake, kemudian connection establish di sini, baru dia boleh mulai HTTP sini. HTTP-nya dia ngirim seperti ini. Kemudian untuk datanya sini ya, itu sudah dalam bentuk TLS. Jadi dia dalam bentuk HTTPS. Kalau buka sekarang Anda buka juga akan lihat bahwa UGM itu akan otomatis di-redirect ke HTTPS-nya ya. Nah, di sini dia akan dalam bentuk secure sini, sehingga kita nggak bisa lihat dengan detail ya. Tapi ini percakapan awal nih
Ada client hello-nya, kemudian ada server hello-nya. Artinya mereka sudah siap untuk saling berkomunikasi ya. Yang tadi ya, bahwa komunikasinya. Kemudian mereka bertukar sertifikat nih. Jadi untuk memastikan bahwa itu benar UGM ya. Kan Anda sering juga ya buka suatu website, kemudian sertifikatnya nggak aman. Maka nanti akan dapat alert bahwa Anda masuk zona nggak aman. Pernah nggak? Pernah, Matiin? Itu biasanya buka HTTPS tapi yang sertifikatnya nggak valid. Misalnya kayak jamnya itu tidak sesuai gitu ya, atau sudah expired, itu akan dapat seperti itu. Karena di fase awal dari HTTPS itu akan bertukar sertifikatnya. Nah, sini aman, ternyata dia file sertifikatnya oke ya. Jadi dia boleh bertukar data di sini. Baru kemudian di sini ada application datanya. Ini data dari websitenya ya. Kemudian application data lagi dan seterusnya. Kira-kira gitu? Ada pertanyaan so far? Tentang memperhatikan isi dari paket pada WSAC ini? Anda bisa coba nyobain berbagai protokol ya. Coba misalnya kalau pakai FTP, kalau buka FTP, benar nggak di sini akan ada jenis paket FTP. Kemudian FTP benar nggak layer 4-nya pakai TCP. Kemudian coba yang lainnya. Coba bisa juga coba Messenger, tapi nggak Messenger gede kayak misalnya WhatsApp ya. Kalau WhatsApp dia udah TLS jelas, sudah secure. Kalau dulu ya tahun berapa ya? Tahun 2003 kalau nggak salah ya. 2003 itu Yahoo Messenger masih belum aman. Jadi saya pernah ingat dulu saya masih jadi admin di ITB bagian monitoring. Itu ternyata bisa dilihatin pesan-pesan Yahoo Messenger dari user se-ITB ya. Jadi kalau iseng tuh saya bisa nge-tap di proxy-nya ITB. Kalau ITB dulu pakai proxy soalnya. Jadi dia punya proxy server gunanya untuk menyaring konten-konten ya, termasuk konten yang nggak benar. Jadi kalau Anda searching keyword-keyword nggak benar di ITB, itu akan dapat cumi namanya. Cumi itu si proxy server ya, si script-nya. Nah, seluruh koneksi itu akan lewat si proxy server. Jadi kalau saya berhubung saya dulu monitoring admin monitoring, maka saya punya akses ke sana tuh, ke proxy server. Jadi saya bisa perhatikan apa yang terjadi ya, lalu lintas paket apa saja yang ada ya. Dan kalau dibuka, kebetulan yang kebuka itu adalah YM ya, Yahoo Messenger, saya bisa baca tuh percakapannya dalam bentuk teks seperti ini. Jadi nggak encrypted. Kalau ini kan encrypted ya, nggak bisa kita baca isinya apa. Nah kalau dulu YM itu masih belum encrypted, saya bisa baca percakapan itu ya. Cuman ya nggak tahu itu siapa dan dia ada di mana di ITB gitu ya. Jadi ya cuma bisa baca message-nya aja. Itu pun kalau nggak ada kerjaan ya, ngapain juga saya liatin. Itu lagi ngetes aja apakah benar bisa di capture atau tidak. Kayak gitu ya. Jadi banyak hal dalam jaringan ini yang bisa kita amati, karena kalau kita lihat jalannya tadi ya, jalannya paket, kan mereka akan melintas lompat-lompat di router-router. Nah, di tiap router itu kan paket itu masuk. Artinya di capture kita bisa baca tuh isinya apa. Makanya sangat tidak aman sekali kalau nggak pakai enkripsi ya. Jadi kalau HTTP standar itu nggak aman sekali. Nanti di kuliah keamanan jaringan Anda bisa lihat tuh, bisa dilihat, kemudian bisa diubah, bisa ngaku-ngaku juga saya orang lain gitu ngirimin paket seolah-olah dari si A, kemudian ya isi paketnya jadi dianggap dari si A gitu ya. Ini omongan si A gitu. Itu sangat tidak aman sekali. Makanya akan lebih aman kalau sudah encrypted seperti ini. Dibuktikan kalau memang encrypted ya kita nggak bisa buka nih. Jadi kalau misalnya jenisnya TLS ini, jenis yang secure tadi, maka paketnya sini akan tertutup ya. Di sini juga cuma application data. Kita nggak tahu nih isinya sebenarnya apa. Jadi sangat penting untuk transaksi ya, untuk mengirim data di jaringan itu pakai protokol yang sudah encrypted. Karena memang beneran di tengah jalan gitu ya, di router manapun yang dilewati, itu beneran bisa dibuka dan bisa dibaca paketnya kalau tidak encrypted.
Gitu kira-kira? Ada pertanyaan dulu? Nyobain atau enggak? Ada yang mau share hasil nyobainnya? Sebenarnya kalau capture di WhatsApp, kita perhatikan lama-lama, itu kita jadi bisa tahu si user itu lagi ngapain ya. Jadi behavior atau activity usernya bisa kita lacak. Karena kayak tadi kalau UDP-nya banyak, oh berarti lagi streaming nih. Streaming apa? Kalau kita tahu personal, oh berarti lagi Zoom. Atau misalnya lagi streaming video di mana itu. Bisa diperhatikan. Kemudian kalau FTP-nya banyak, oh berarti saat ini dia lagi download suatu file gede. Bisa kita perhatikan seperti itu. Jadi kalau admin jaringan bisa mengamati juga nih, oh user ini sering banyak paket gedenya nih, berarti dia sering download gitu-gitu lah. Bisa kita perhatikan. Bisa di-cut juga ya. Dulu soalnya di ITB ada sanksi-sanksi gitu kalau download file-file gede ya dalam jumlah besar. Jadi di monitoring adminnya akan pasang logging ya untuk mengetahui history, mengetahui aktivitas untuk tiap user sehingga yang perlu alert seperti itu ya ngabisin bandwidth ITB gitu untuk download film itu bakal di flagging. Oh ini usernya perlu dikasih SP nih surat peringatan kayak gitu ya. Nah itu semua dilakukan via jaringan ya, via monitoring dari paket-paket yang lewat. Tools yang dipakai itu Wireshark kalau untuk server standar ya, tapi kalau untuk router tingkat tinggi kayak Cisco mereka sudah provide sendiri toolsnya. Gitu kira-kira? Ada pertanyaan dulu tentang Wireshark atau ada yang didiskusikan? Itu berapa hari lagi? Oke, gimana? Coba saya minta satu orang kalau gitu share tentang aktivitas yang dicobain ya. Saya mau sama Kurniawan Kristianto ada? Ada, Bu. Nge-capture nggak Kurniawan? Wireshark, Bu. Iya, Bu. Iya. Coba boleh ditampilkan. Kira-kira ada kesimpulan apa yang bisa diamati? Kalau yang dari network aku, pastinya UDP kan, Bu. Kan soalnya masih Zoom, Bu. Nyobain buka apa nggak? Website gitu? Oh, kalau nyoba belum, Bu. Bu nyoba kayak tadi kan, kayak web gitu. Bisa dapat nggak berapa IP dari gateway Anda? Oh, dari network yang aku koneksi, Bu. Gateway-nya. Kalau IP Anda sendiri kan bisa, gampang. Coba di-share Wireshark-nya, kemudian ditunjukkan di mana bisa mengetahui berapa IP address dari gateway Anda. Bentar. Nggak usah, bukan IP ya, MAC address. Kalau IP kan gampang, bisa lihat di setting aja. Kalau MAC address kan nggak bisa. MAC address itu yang dari ini, Bu. MAC address apa WiFi aku, Bu. WiFi aku. Anda connect pakai apa? Pakai WiFi, Bu. Nah, MAC address dari WiFi gateway-nya. Bisa tahu nggak? Coba di-share dulu Wireshark-nya. Saya screen ya, Bu ya. Ya. Udah, Bu. Oke. Di stop coba biar nggak panjangan. Tapi di save dulu berarti. Nah, kalau buka lagi baru Udah, save. bisa nggak dari log-log paket ini saya minta dikasih tahu berapa IP dari berapa MAC address dari gateway Anda? Misalnya kayak ini kan, Bu. Kayak ini UDP yang terakhir. Oh, ini kan, Bu, yang PC ini. Yang di Ethernet, Bu. Kira-kira yang mana? Yang Azure WAF atau yang Huawei?
yang Huawei. Kenapa? Karena ini kan kalau WiFi kan dari router WiFi, router WiFi kan Huawei kalau bisa. Oh, bicara merek berarti ya. Ya, bukan. Padahal bisa dilihat dari source destination-nya. Kan Anda lihat di paket yang lagi Anda sorot itu source-nya kan IP Anda. Oh iya, iya. Destination-nya kan keluar. Ya. Jadi yang bagian source itu pasti MAC address Anda. Oh jadi yang ini ya, Bu? Ya, gitu. Oh yang Azure. Kalau memang nggak ada mereknya gitu ya. Ini kebetulan ada mereknya. Terus artinya nggak IP manapun MAC address yang dituju sama ya? Benar nggak? Iya Bu, manapun. Ya. Coba yang IP lain coba. Ini kan yang Ini kan tadi 192, ini 134. oh itu kan cuman destination source-nya aja, cuman reply plus reply-nya. Cuman bolak-balik data aja. Oh kita cari yang lain ya Bu. Coba yang lain. Tapi ini semua jadi sih Bu, soalnya dari tadi kan saya buka Zoom. Gimana? Kayaknya ini aktivitas Zoom semua Bu. Coba ke atas. Itu ada TLS tuh, ada TCP. Oh, yang ini. Ya, Bu. Nah itu kan ke IP lain tuh 6720520. Ya, ya. Coba Di ininya masih sama, destination masuk. coba dibuka yang 67 sekian itu. Ini lagi dibuka. 134 kan Zoom tadi. Iya ini aku yang TCP Bu. Oh, yang TCP. Ya tapi masih destination-nya sama dong. Oh iya. Oh yang ini 67 ya. Tapi ini application data. Application data ya TLS ya. Nah bisa dilihat di layer 2-nya masih ke Huawei aja itu. Iya dia masih sama. Karena ini kan masih pakai WiFi kan Bu. Jadi, Padahal layer 3-nya kan IP-nya udah beda. ya kalau layer 3 itu sudah beda. Kenapa layer 2-nya tetap alamat yang sama? Karena kan aku kan koneksi pakai WiFi itu kan kalau masih di layer 2 itu kan masih menggunakan apa namanya? Masih menggunakan kayak dari satu gateway, satu router WiFi gitu, Bu. Sementara ini kan kalau layer 3 ini kan dia di aplikasinya, Bu, kayak IP tujuannya sudah beda-beda. Oke. Ini sebenarnya untuk membuktikan yang kita bahas kemarin itu, Kurniawan, yang bahwa bedanya manfaat MAC address dan IP address. Oh iya, iya. Jadi walaupun destination-nya keluar, entah di mana, tapi di layer 2-nya itu tetap lompat yang directly connected. Ya, Bu. Iya. Nah, di sini kan berarti ke gateway. Jadi tujuan IP-nya mau kemanapun, di layer 2-nya ya secara real paket itu tetap pindah ke tempat yang directly connected, yaitu gateway Anda. Oh, jadi meskipun kemanapun tujuan IP-nya dia tetap harus lewat gateway itu. Ya, layer 2-nya tetap destination-nya adalah gateway. Oh, iya. Oke. Tetap sama, karena mau kemanapun tetap kan lewat gateway dulu. Kecuali kalau misalnya Anda punya banyak koneksi di router, nanti dia bisa milih mau lewat mana. Kalau sekarang kan untuk ke internet cuma satu ya, cuma via gateway. Iya. Oke. Boleh diteruskan eksplorasinya ya. Boleh stop share. Kemudian coba berbagai protokol ya. Kalau kirim email, kira-kira protokol yang ketangkep apa gitu. Tapi ya tentu untuk melakukan itu tidak sambil Zoom ya. Kalau sambil Zoom ya akan penuh dengan paket-paket UDP saja. Kira-kira gitu, yang lain? Ada pertanyaan? Ada penemuan yang seru nggak? Ada yang jadi nemu malware? Enggak, aman? Kalau gitu saya kasih tugas buat eksplorasinya ya, nggak usah dikumpul, tapi untuk ini saja ya, untuk curiosity-nya. Coba cari website-website yang masih pakai HTTP versi 1. Yang artinya isi dari websitenya itu bisa Anda buka langsung via Wireshark ya. Jadi Anda bisa amati itu ada kalimat-kalimat websitenya.
kalau dulu Unsri masih bisa, coba cari yang lain ya. Saya rasa kalau perguruan tinggi sih rasanya sudah secure semua ya. Nggak tahu deh kalau perguruan tinggi kecil-kecil ya. Jadi coba cari website yang belum secure sedemikian sehingga di Waisak itu bisa Anda baca kalimat-kalimat websitenya ya. Jadi misalnya di website tersebut ada kalimat ABCD gitu ya. Nah, perhatikan bahwa benar nggak muncul di Waisak kalimat itu. Jadi bahwa tiap data itu memang data yang ditampilkan ke user itu memang lewat di paket-paket tersebut ya. Kemudian yang cukup menarik juga kalau Anda berhasil bisa coba cari messenger. Jadi messenger apa nih yang belum secure? Kali-kali aja masih ada messenger yang bisa Anda amati ya sampai dalamnya. Berarti bisa diamati percakapan orang gitu. Jadi boleh sambil coba dicari apa aplikasi messenger yang masih bisa dibuka ya, artinya tidak pakai enkripsi. Jadi website, kemudian messenger, kemudian coba juga kalau ngirim email misalnya, protokol apa sih yang dipakai buat ngirim email? Nanti kita diskusikan besok mungkin ya, besok kita bahas tentang protokolnya. Kira-kira gitu. Kemudian untuk tugas pengganti praktikumnya, nanti eksplorasi Waisak, tapi saya akan kasih filenya ya. Jadi saya akan kasih file PCAP-nya, kemudian tugasnya nanti akan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil investigasi terhadap file tersebut. Oke, jadi tidak usah berupa video, tapi nanti mengumpulkan file saja. Saya harap untuk dikerjakan per kelompok ya, jadi jangan sharing informasi ke kelompok lain. Jadi benar-benar dibuka sendiri paketnya, diinvestigasi, kemudian mendapatkan hasil-hasil ya. Jadi analisis terhadap paket tersebut, terhadap file capture tersebut. Mungkin nanti sore lah, insya Allah saya upload di e-learning. Kemudian masanya ya sampai standar ya, weekend aja ya. Enggak, sampai Jumat aja ya. Karena weekend biar sudah mulai belajar buat UAS-nya. Oke, gitu kira-kira. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sisa waktu silakan dipakai buat eksplorasi ya. Berarti Zoom-nya dimatikan, kemudian tidak usah sambil koneksi yang lain, sehingga koneksinya bersih, bisa memperhatikan paket-paket yang sesuai tujuannya. Misalnya mau memperhatikan paket FTP, maka bisa koneksi yang dilakukan saat itu hanya FTP saja ya. Atau kalau email juga koneksinya hanya email saja. Walaupun tetap nggak pernah benar-benar bersih ya, karena di jaringan itu pasti selalu ada paket-paket yang sifatnya manajemen. Jadi tetap akan ada paket yang lewat, nggak akan kosong banget gitu ya. Oke, gitu aja. Gitu, saya tutup ya praktikum hari ini ya. Jadi ini praktikum terakhir, minggu depan kita sudah ujian ya. Kemudian ya semester ini berakhir, saya harap semuanya mendapat nilai yang terbaik ya. Saya akan coba nanti mekanisme UAS-nya itu yang gimana sebisa mungkin menangkap hasil usaha Anda ya, usaha belajar 1 semester ini. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.